pagi ini Tuhan. Kami sungguh menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami, Jesus. Dan kami butuh lawatan-Mu pagi ini. Kami butuh firman-Mu. Oleh sebab itu rapi hamba-Mu, tanpa kuasa-Mu hamba-Mu tidak bisa buat apa-apa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, sudah 1 tahun setengah. Baik Bapak Ibu, judul khotbah saya pada pagi ini adalah menuju hidup yang lebih baik. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah menuju hidup yang lebih baik. Saudara ingin hidup saudara ingin lebih baik? Amin. Pasti. Baik, kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Yohanes 1 ayat yang ke-16 kita akan baca sama-sama. Judul khotbah saya pagi ini adalah menuju hidup yang lebih baik. Baik, Yohanes 1 ayat 16. Saya akan bawa saudara pelan-pelan, tambah lama, tambah dalam, tambah kita mengerti. Baik, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, dan 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Yohanes adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara demikian. Orang yang dekat dengan Tuhan akan Tuhan pakai hidupnya menjadi pencetak sejarah dalam generasinya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang dekat dengan Tuhan akan Tuhan pakai hidupnya menjadi history maker, bukannya trouble maker di dalam generasinya. Apa yang orang lain tidak dapat buat dalam generasinya, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan itu. Contohnya siapa? Contohnya adalah Yohanes. Yohanes dekat dengan Tuhan. Tuhan buat hidupnya menjadi history maker. Siapa lagi selain Yohanes? Yaitu Musa. Buktinya pendeta kasih tahu kepada saya. Baik. Lihat Yohanes 1 ayat 1. Bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Tadi saya katakan orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pakai hidupnya menjadi history maker di dalam generasinya. Buktinya, baik, Yohanes 1 ayat yang ke-1. Perhatikan baik, dikatakan demikian apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, lihat Kejadian 1 ayat 1. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan demikian, pada mulanya. Apa kesamaan Yohanes dengan Musa? Apa kesamaan Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1? Yaitu apa? Pada mulanya. Buktinya Yohanes dekat dengan Tuhan adalah pada mulanya. Tahukah Bapak Ibu, Musa Tuhan pakai untuk menerangkan in the beginning of creation. Yohanes Tuhan pakai untuk menerangkan in the beginning of creator. Oh, lihat. Bapak Ibu lihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Bukankah Tuhan memakai Musa untuk menerangkan ciptaan? Jadilah terang. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadilah pohon. Jadilah ikan. Jadilah anjing yang biasa ditoki orang Manado, iya kan? Jadilah. Betul, jadilah. Tuhan memakai Musa untuk menerangkan in the beginning of creation. Tuhan memakai Yohanes untuk menerangkan in the beginning of creator. See, lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, bukankah ini menerangkan in the beginning of creator? Betul?
Mengapa Tuhan bisa memakai Musa? Mengapa Tuhan bisa memakai Yohanes? Ada dua kata sama, yaitu apa? Pada mulanya. Artinya apa? Prioritas kita harus Tuhan. Betapa banyak, saya hampir tiap minggu pelayanan keliling gereja. Bukan satu gereja saya kelilingin kayak tembok Yeriko, bukan. Tapi ke kota ini, ke kota ini. Sebelum masuk sini, sebelum ke Amerika saya ada di Ujung Pandang. Sebelum itu ada di Betani, Surabaya. Saking padatnya Bapak Ibu, Sabtunya itu saya khotbah sambil goyang Bapak Ibu. Bukannya saya khotbah goyang begini, bukan. Jadi apa namanya, saking terlalu capek saya. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, betapa banyak umat Tuhan yang tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang mereka utamakan? Hobi. Ada yang mengatakan, Pak saya pelayanan, tapi hobi saya Pak, yaitu saya suka ikan arwana. Pak saya pelayanan, tapi hobi saya velg mobil Pak. Indonesia. Tiap bulan mesti ganti velg mobil. Tiap pagi itu velg dilap. Sampai istrinya mengeluh, velg kamu lap, saya tidak kamu lap, dia katakan. Ada yang punya hobi apa? Yaitu piara manuk yang Jawi. Saya hampir tiap minggu ke Surabaya melayani, bantu gereja terbesar di sana. Itu saya banyak ketemu wong Surabaya, ya kan? Banyak yang piara manuk. Wih, tiap pagi kohengki siulin itu burungnya itu. Istrinya kata, burung kowe siulin, aku tukang ojek siulin aku. Hah? Ya apa kon iku, iya kan? Wong Jawa kan, ya apa kon iku? Ya apa, iya kan? Aku dong siulin. Habis masak siulin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, lihat. Musa mengutamakan Tuhan, Yohanes mengutamakan Tuhan, perhatikan baik. Musa Tuhan jadikan alfa. Yohanes Tuhan jadikan omega. Apa pendetaannya? Musa Tuhan jadikan penulis kitab Kejadian, alfa. Yohanes Tuhan jadikan penulis kitab Wahyu, omega. Buktinya bukan? Oleh sebab itu engkau harus dekat dengan Tuhan. Nah tadi judul khotbah saya adalah apa? Menuju hidup yang lebih baik. Saudara ingin hidup saudara lebih baik? Ingin gaji saudara lebih baik? Ingin surat saudara keluar? Pasti. Status saudara lebih baik? Rumah saudara lebih baik? Mobil saudara lebih baik? Pasti pendeta. Ibu-ibu ingin penampilannya lebih baik? Jangan tanya. Istrinya teman saya, dia tiap pagi, malam, siang dia ngaca, aduh tambah tua ya. Tambah tua ya. Biasa ibu-ibu kan? Aduh. Dia pakai krim pagi, pakai krim siang, pakai krim malam. Dandanan beli oleh sana sini malam timun. Waduh, suami sampai lihat ini rujak apa muka istriku, iya kan? Sampai buah-buahan semua komplit, iya kan? Komplit semua buah-buahan. Suka saya saudara khotbah di sini, iya kan? Ini rujak apa muka? Buah-buahan komplit. Ibu-ibu biasa kan, iya kan? Ibu-ibu. Itu ibu-ibu sebelum dandan, ditimbang 55. Sesudah dandan 65 kilo, 10 kilo tuh berat dandannya. Iya kan, krim pagi, siang, malam, itu baru muka loh. Belum kelebihan berat badan. Ibu-ibu berat lebih sekilo, 2 kilo. Dia ikut senam, Thai boxing. Di Indonesia lagi in Thai boxing. Sampai teman saya katakan, istri saya ikut Thai boxing, kebawa-bawa sampai rumah. Kamu jangan macam-macam ya. Ikut kata saya. Dia kaget. Padahal waktu dia pacarin istrinya, nggak begitu. Dulu kemayu banget. Beb, mau makan di mana kita? Terserah aja deh. Mau kemana kita? Terserah deh.
Apalah kemayu banget. Tapi sekarang kamu jangan macam-macam ya. Kenapa beda begini? Istrinya katakan, dulu masa promosi, sekarang telah habis. Terimalah kenyataan hidup ini. Welcome to the party. Itu ada pelaku dan korban juga di tempat ini yang ketawa. Dulu masa promosi, betul? Iya, Hopeng saya di depan udah ketawa aja. Hahaha, gua korban katanya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan kepada saudara demikian. Hidup kita pasti ingin lebih baik? Pasti. Dan saya mau katakan pada saudara dari ayat yang Yohanes 1 ayat 16 tadi, untuk menuju hidup yang lebih baik, kita butuh namanya stimulus. Betul? Saya ulangi lagi Bapak Ibu, untuk menuju hidup yang lebih baik, kita butuh namanya apa? Stimulus. Di Indonesia lagi banyak SMS, butuh dana bantuan pinjaman, betul? Untuk apa? Stimulus tambahan modal. Itu dari segi jasmani. Nah, dari segi rohani, stimulus apa yang kita dapat? Baik, dalam ayat yang kita baca tadi, untuk menuju hidup yang lebih baik, kita butuh stimulus. Apa stimulusnya? Baca sama-sama, karena dari apa? Kepenuhannya. Orang dunia, kita di sisi jasmani, kan manusia kita kan ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Dari jasmani kita butuh stimulus, dana bantuan pinjaman. Tubuh kita butuh stimulus, vitamin, betul? Untuk lebih baik dari manusia rohani kita, stimulus yang kita dapat adalah kepenuhannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu datang dalam ibadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu sekali mengalami kepenuhannya. Apabila ada doa pengurapan, sembahyang, kita harus setia kepenuhannya. Apa kepenuhannya Allah itu? Lihat Kolose 2 ayat 9. Dalam Kolose 2 ayat yang 9 dikatakan demikian. Di mana ada kepenuhannya Allah itu? Kolose 2 ayat 9. Perhatikan baik, sebentar kita lihat ayat ini. Sebab dalam dialah apa? Berdiam secara jasmania, sebagian atau seluruh? Seluruh kepenuhan kealahan. Wow, Paulus dahsyat ya. Paulus ingin terangkan Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang jauh. Plato mengatakan Tuhan kita transenden jauh sekali. Tapi Plato punya anak buah namanya Aristoteles mengatakan demikian. Tuhan itu bukan Allah yang transenden, tapi Tuhan juga Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan kita. Oleh sebab itu namanya apa? Immanuel. 3 pecahan suku kata. El, Elohim, I bersama, Manu. Sama dengan bahasa Indonesianya. Manusia. Lihat ayat yang ke-10. Saudara kalau pelajari tulisan Paulus, itu ada pengajaran dan ada aplikasinya. Dan kamu, wow dahsyat ya. Udah pengajaran, landing tuh. Dan kamu, boleh katakan dengan hormat samping kanan kiri, dan kamu telah dipenuhi di mana? Dalam Dia. Jadi kalau saudara mau terima stimulus daripada Allah, semakin kuat, semakin dalam Dia. Tiap minggu rajin dalam ibadah. Ada FA, datang. Ya. Tapi jangan bawa kantong kresek yang banyak, tapi dengan murni yang betul-betul. Kita FA ada di dalam Dia. Ya, saya lempeng-lempeng ada plesetan juga ya. Dialah kepala apa? Semua pemerintah dan penguasa. Harga boleh naik. Ini BBM naik 6,5. Harga makanan luar biasa di Indo. Ikan 1 porsi sudah 130.000. Es lemon tea 2 bulan lalu masih 15.000, sekarang 30.000. Jangan haho kenyataan di Jakarta. Pulang makannya ke Indo, haho. Betul-betul luar biasa. Tapi jangan takut. Semua boleh naik, apapun susah.
tapi Tuhan yang memegang kendali masa depan hidup kita. Wow. Balik lagi, Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, dalam ayat itu. Oke, karena dari kepenuhannya, perhatikan baik, kita semua. Berarti Tuhan kita tanpa lihat-lihat siapa kita, tanpa pandang bulu, kita semua berhak terima mujizat Tuhan. Di sini katakan telah menerima, berarti ada transfer ilahi. Ketika saudara ibadah, itu ada transfer ilahi, ada divine science, ada kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Nah, ini yang kita akan berangkat dari sini. Are you ready? Wow, siap? Baik. Kita semua telah menerima apa? Kasih karunia-Nya titik atau kasih karunia demi kasih karunia? Perhatikan. Kasih karunia titik atau kasih karunia demi kasih karunia? Bisa tidak kasih karunia-Nya titik? Tep. Bisa? Bisa aja. Tapi mengapa katakan kasih karunia demi kasih karunia? Artinya demikian, Tuhan lebih menyukai proses ketimbang hasil. Yuk kita lihat satu kisah, 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat yang kelima. 2 Samuel 23 ayat yang kelima. 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Baik, sudah dapat semua? 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Bukankah, ayat 5b aja, dari B dulu. Dari B, sebab segala keselamatanku, ulangi sama-sama. Sebab segala keselamatanku, dan apa? Sebagian atau segala Bapak Ibu? Segala apa? Kesukaanku. Bapak Ibu suka apa pada pagi ini? Surat saudara bisa berhasil? Saudara suka apa? Dapat kerjaan yang lebih baik? Bapak Ibu suka apa? Penyakit asma saudara sembuh? Saudara suka apa? Penyakit encok saudara sembuh? Rematik, kutu air, ada nggak kutu air sini? Masih ada kutu air? Hah? Nggak ada ya, itu di petak 9 di Glodok ada itu. Di sini ada? Nggak ada, iya. Saudara suka apa pada saat ini? Suami saudara kembali? Saudara suka apa pada saat ini? Anak saudara berhasil? Alkitab katakan dalam ayat ini, katakan apa? Sebab segala keselamatanku dan segala apa? Kesukaanku bukankah, nah ini dia. Boleh tolong tampilkan, bukankah apa? Dia yang kasih atau dia yang menumbuhkan? Coba perhatikan ayat itu. Bukankah dia yang memberikan atau dia menumbuhkan? Nah, kita akan berangkat dari sini. Dia memberikan atau dia menumbuhkan? Bisa tidak dia kasih? Mengapa ada kata-kata menumbuhkan? Apa arti pertumbuhan? Prinsip pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Daud, ini mengisahkan Daud, dulu kecil. Mengembalkan kambing 2 atau 3 ekor saja. Tapi menjadi besar. Kalau saudara ke Israel, ada 3 terkenal. Kalau bicara tentang iman, Abraham. Kalau bicara tentang imam, Harun. Kalau bicara tentang raja, Daud. 3. Loh, kok mengapa bisa fenomenal? Dari kambing domba yang 2-3 ekor menjadi besar, Tuhan menumbuhkannya. Mungkin rumah saudara kecil, penghasilan saudara kecil, selama ada Tuhan, Tuhan akan menumbuhkannya menjadi besar. Apa yang ada kecil di tangan saudara? Pekerjaan saudara kecil? Masalahnya demikian kan, mimpi kita besar, yang ada di tangan kita kecil.
Daya kita kecil, bagaimana bisa menjadi besar? Nah, kita akan mempelajari pada pagi ini. Bagaimana yang kecil di tangan kita bisa Tuhan tumbuhkan menjadi besar. Saudara ingin yang kecil di tanganmu bisa menjadi besar? Boleh katakan sama-sama. Apapun yang kecil di tangan saya. Boleh kepalkan begini? Boleh angkat? Apapun yang kecil di tangan saya yakin Tuhan akan tumbuhkan menjadi besar. Bukan Tuhan kasih. Tuhan apa? Berarti di situ ada air mata. Ada waktu. Ada pergumulan. Bagaimana? Langkah yang pertama. Lihat ayat 5 bagian A. 2 Samuel 23 ayat 5 bagian A dikatakan demikian. Oke. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku apa? Suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Langkah yang pertama, bagaimana supaya Tuhan menumbuhkan yang kecil di tangan kita bisa menjadi besar. Pekerjaan saudara kecil, Tuhan bisa buat jadi besar. Apapun yang kecil, Tuhan bisa buat jadi besar. Langkah yang pertama adalah apa? Ketika kita hidup dalam perjanjiannya. Dalam Efesus 1 ayat 16, 17, 18 di situ dikatakan demikian. Setiap umat Tuhan mempunyai pengharapan yang dahsyat. Kita semua pasti punya hope. Tanpa hope, waspadalah. Kita akan terlempar ke belakang. Loh, bagaimana saya bisa punya kepastian, saya punya hope? Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan sebelum menciptakan segala sesuatu, Tuhan dasari pekerjaannya dengan satu kata ini, covenant. Covenant adalah framework, bingkai dari apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau janji-janji Tuhan, peluklah covenant ini. Terjemahan lama dalam bahasa Indonesia bagus. Ikatan perjanjian. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang tidak terbatas waktu dan tempat, Dia mau ikat janji dengan saudara dan saya. Ada bind something. Ada sesuatu yang diikat. Dan apa sifat perjanjian Allah? Dalam ayat 5 tadi dikatakan sifat perjanjian Allah ada 3. Yang pertama adalah kekal. Baik, lihat. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian apa? Kekal. Manusia perjanjiannya kekal Bapak Ibu? Tidak, kadang-kadang. Sifat perjanjian Allah adalah apa? Yang kedua, teratur dalam segala-galanya. Yang ketiga adalah apa? Terjamin. Saudara senang kalau hidup saudara terjamin? Wow, senang. Semua Tuhan jamin. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan bisa genapi dalam hidup kita. Oh iya, betul. Mau buktinya? Esra 1 ayat 1. Lihat Esra 1 ayat 1. Apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan bisa genapi dalam hidup kita. Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, perhatikan baik, Tuhan menggerakkan apa? Hati Kores. Tuhan bisa gerakan hati bos Bapak Ibu? Tuhan bisa gerakan hati pimpinan Bapak Ibu? Bisa. Untuk apa tujuannya? Sama-sama katakan. Menggenapkan firman yang diucapkan. Ulangnya lagi, untuk apa? Menggenapkan firman yang diucapkan. Jadi cara kerja Tuhan adalah apa? Tuhan bisa gerakan hati bosmu, pimpinanmu. Tuhan memakai hubungan untuk kita berjumpa dengan mujizat kita. Oh iya Bapak Ibu. Banyak yang mengatakan, Pak, wah Bapak pelayanan sini. Saya ke sini ada lagi. Saya ke sini Bapak yang kuat, Pak. Tunggu dulu. Belum tahu dulu. Saya pernah ke Kalimantan. Waduh Bapak Ibu, pelayanan di Kalimantan itu bukan desa lagi, dusun. Gembalanya kalau memanggil jemaatnya, dia pakai pelak ban yang ada di depan gereja. Pelak bannya besar. Dia pukul. Tuh.
Itu jemaatnya datang dari radius 2, 4, 5 kilometer datang. Dan membawa anaknya. 2 digendong, 4 jalan. Setiap keluarga minimal 6 anaknya, maksimal 15. Saya tanya, mengapa begitu banyak anaknya? Mereka katakan, Pak, di sini dusun. Do you know dusun? Masih ingat kata-kata dusun? Apa sudah disimpan di perpustakaan? Dusun. Jam 4 sudah sepi, Pak. Apa yang kami lakukan? Ya masuk rumah. Dan inilah hasilnya Pak Pendeta. 15, my goodness. 15. Kebaktian. Papa mamanya duduk. Di mana anak-anaknya? Di lantai semua. Tidur dia. Wah. Habis itu dikasih makan. Enak sekali nih daging. Daging apa? Daging monyet katanya. Daging kedua monyet. Daging apa nih? Daging kuda katanya. Ih, kuda. Habis itu mandi. Di mana mandinya? Depan gereja. Ada sungai kecil. Aku adus, iku ono asu. Melok adus juga. Masa saya mesti bilang, asu metu kowe. Ya ora iso lah, iya kan? Asu ikut-ikutan adus. Namanya juga asu. Iya kan? Nggak mungkin. Habis itu asu netapien. Liwat depan saya. Namanya juga asu. Iya kan? Nama anjing di Amerika tuh luar biasa. Brandon. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan nggak mungkin. Udah. Keluar. Nah ini masalahnya. Kami mau pulang. Kami pelayanan di sisi sini. Tinggalnya di sisi ini. Alat transportasinya perahu kecil. Di Eropa namanya gondola. Jakarta juga ada. Getek namanya. Masih ingat gak getek dulu? Hah? Kuliah di Trisakti Untar naik sepeda motor Honda kacang, iya kan? Kita naikin getek, kotok. Biar cepet tun dulu, iya kan? Sampai rokol kuliah getek di Kalimantan Sampan namanya. Itu maksimal 6. Kami 6 pergi. Ada 4 lagi yang mau ikut pulang. Dihitung sama tukang perahu. 1 loro 3 4 5 genep 7 8 9 sedoso. Boten saged katanya. Jokau biasa. Boten saged katanya. Wih, dia mau lawan tim penginjilan. Satu dari tim kami mengatakan, bukankah kita punya Yesus? Dengan Yesus segalanya bisa. Dengan Yesus lakukan perkara besar. Wow. Apa jawaban tukang perahu? Tidak bisa. Orang kedua lalu mengatakan, bukankah kita punya iman? Mau lawan tim penginjilan. Bukankah kita punya iman? Ada iman. Pintu tertutup, terbuka. Gunung pindah. Apa jawaban tukang perahu? Tidak bisa. Pusing kita. Mulai bagi Panadol satu-satu. Kayak macet puncak Jakarta pusing 8 jam, Panadol keluar. Iya kan? Belum gajian, Panadol keluar. Teman setia yang selalu menemani. Di kantongku selalu ada Panadol. Iya kan? Bagaimana bingung ini? Gak bisa bagaimana, udah mulai pusing. Tiba-tiba orang ketiga mengatakan, bukankah kita bisa berjalan di atas air? Tukang perahu bilang, monggo mas, katanya. Masuk semua gitu. Dan jalan, apa yang terjadi? Terbalik semuanya. Semua bisa berenang. Saya nggak bisa, cuma bisa satu gaya dada-dada. Kata Yesus tolong. Ketika saya teriak Yesus tolong, itu ada kayak gelembungan ngangkat badan saya. Ketemu dengan kayu besar saya peluk. Dan ada kapal penyelamat. Puji Tuhan, saya bisa diselamatkan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita jamin hidup kita. Haleluya. Jadi yang pertama adalah apa? Hidup dalam perjanjian
Yang kedua, kita balik lagi 2 Samuel 23 ayat yang ke-1. 2 Samuel 23 ayat 1. Oke, perhatikan baik dalam ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Saudara, kalau kita jumpa orang yang mau meninggal, apa yang kita tanya? Apa kata-kata terakhirnya? Di Indo ada orang terkenal meninggal. Terkenal dengan sebutan 5 kata terakhirnya. Di sini kita lihat mau jumpai rahasia kesuksesan Daud. Kalau saudara ditanya apa rahasia keberhasilan Daud, tunjukkan ayat ini. Kita biasanya lihat orang berhasil, kita omongin dia, kita katain dia, kita dukunin dia. Lu apa masih ada main dukun? Banyak di Indonesia. Ada dia jualan tebu, berhasil, saingannya dukun, main magic, kuasa gelap. Apa rahasia keberhasilan Daud? Baik, kita lihat ayat 1 ini. Tutur kata Daud bin Isai. Nah, dia mulai mengucapkan kan 3 rahasia keberhasilan Daud. Apa itu? Orang yang diangkat tinggi. Saudara mungkin lulusan Amerika, saudara lulusan Petra Surabaya, saudara lulusan Ubaya, saudara lulusan Trisakti, Untar, Ukrida, Boston, Harvard, punya pengalaman segudang. Tapi yang paling penting, kau butuh tangan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau ada tangan Tuhan, dia akan angkat tinggi hidup kita. Bukan setengah-setengah. Esra, mengapa dia angkat tinggi? Ada tangan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, apa rahasia keberhasilan Daud? Orang yang diurapi Allah Yakub. Kita kayaknya udah bosen, udah biasa dengan kata ini. Tapi perhatikan baik. Apa artinya pengurapan? Bobotnya Allah itu bisa dipindahkan dalam hidup kita. Contoh, saya sakit, saudara sembuh. Bisa tidak Bapak Ibu kasih dong kesehatannya ke saya? Bisa? Bisa? Nggak bisa. Nah, saya susah, saudara senang. Pak Ibu kasih dong kebahagiaannya ke saya? Bisa? Nggak bisa. Tapi Tuhan dapat. Tuhan katakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bukan titik. Tuhan terangkan kata-kata selanjutnya, kualitasnya. Apa selanjutnya? Damaiku. Tuhan kita bukan Tuhan KW 1, 2, 3. Beda dengan kita yang suka pakai tas Elvi Sukaisi, iya kan? Mereknya boleh hebat. Keramik aja ada KW 1, 2, 3. Tuhan kita enggak. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Kemudian apa? Damaiku. Tuhan bisa kasih. Oleh sebab itu katakan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Sentosa kepadamu. Dahsyat Tuhan. Nah yang ketiga, perhatikan Pak. Saudara lihat dalam ayat 1 ini, ada 2 kali pengulangan kata orang. Loh yang ketiga ini kenapa nggak pakai kata orang lagi ya? Coba Bapak Ibu lihat, orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub. Loh yang ketiga mengapa ada kata-kata ini ya? Pemazmur yang disenangi di Israel. Bisa pakai kata orang? Bisa. Mengapa pakai pemazmur? Salib itu bukan hanya vertikal tapi horizontal. Kata-kata kita harus penuh dengan pujian. Pujian kepada Allah dan pujian kepada sesama. Ada satu buku di Indonesia mengatakan demikian, buku sekuler. Bisa menghipnotis tanpa kuasa gelap. Bagaimana caranya? Di buku itu, boleh kan baca buku yang dijual di Gramedia, saya baca. Bagaimana bisa menghipnotis tanpa kuasa gelap? Dalam buku itu katakan demikian. Puaskan egonya, maka dia akan nuruti kata-kata kita.
Oleh sebab itu kan, kata-kata kita harus penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bagaimana kata-kata kita harus powerful? Saudara lihat ayat yang keduanya. Bagaimana kata-kata kita bisa powerful? Lihat ayat yang keduanya dikatakan demikian. Roh Tuhan berbicara dengan apa? Perantaranku. Kemudian apa? Firman-Nya ada di mana? Lidahku. Jadi yang kedua, bagaimana Tuhan menumbuhkan dari yang kecil bisa menjadi besar. Level kerohanian kita harus dalam. Lihat Kejadian 1 ayat yang kedua. Dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan apa? Kosong. Mungkin saudara punya cita-cita. Belum ada bentuknya di depan Bapak Ibu. Masih kosong. Saudara ingin punya rumah, tapi belum ada. Saudara ingin punya surat, tapi belum ada. Saudara ingin punya sesuatu, tapi belum ada. Kemudian dikatakan apa? Gelap gulita. Apa artinya? Belum tahu bagaimana sampai ke sana. Meskipun belum ada, meskipun nggak tahu jalannya, tapi satu hal yang harus ada. Allah harus melayang-layang dalam hidup kita. Orang boleh ambil harta kita. Orang boleh ambil semua yang kita miliki. Tapi orang tidak bisa ambil Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Selama ada Roh Allah, saya ulangi lagi. Orang boleh bilang tidak mungkin Bapak Ibu. Orang boleh fitnah kita. Tapi selama ada Roh Allah, masih ada kesempatan. Bapak Ibu akan lihat mujizat Tuhan. Selama engkau datang ibadah, ada Roh Allah memenuhi, Bapak Ibu akan lihat mujizat Tuhan. Oh iya, percayakah Bapak Ibu? Iya. Oleh sebab itu, katakan firman. Roh Allah siap mendukung. Lihat ayat 3-nya. Lihat ayat yang ketiganya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Katakan firman, saya pasti bisa. Surat saya pasti bisa berhasil. Suami saya pasti kembali. Anak saya di Indo pasti bisa sembuh. Keluarga saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Lihat, lalu terang itu apa? Jadi. Hiduplah dalam penyembahan. Katakan firman. Tahukah saudara, ketika kita katakan firman, bumi ini akan bereaksi kepada firman. Ketika kita katakan firman, itu adalah alat pengambil yang belum ada bisa menjadi ada. Saudara butuh kesehatan, tapi belum ada, katakan firman. Kau sedang mengambil kesehatan, datang dalam hidup. Kau usaha, belum ada keuntungan, katakan firman. Kebanyakan kata-kata kita ini kasar. Suami kasar sama suaminya, sama istrinya. Istri kasar sama suaminya. Aduh. Di Jakarta ada sepasang suami istri. Istrinya selalu bilang sama suaminya, kamu tuh pakai uang sembarangan. Lebih lagi. Kamu mabok lagi. Suaminya tersinggung. Hati-hati Bu. Suami kasih istri. Istri hormati suami. Dia gak bisa disinggung harga dirinya. Kamu tuh mabok lagi. Kamu pakai uang sembarangan, kali istrinya. Suami gak terima. Kamu pakai uang lebih. Kamu ke salon lagi. Ibu-ibu kan dikit-dikit salon. Mau kondangan salon. Wisuda anak salon. Salon terus. Pagi salon, siang salon, malam salon. Salon kamu terus. Istrinya gak terima. Aku tuh salon bukan untuk aku. Untuk kamu, supaya aku kelihatan cantik. Suaminya juga gak terima juga. Aku mabuk juga bukan untuk diriku. Untuk kamu, supaya kamu kelihatan cantik katanya. Kebanyakan kan kata-kata kita ini ya. Bu, hati-hati Bu, apalagi di Indonesia. Kasar sama suami. Suami udah baik-baik, Gyoklan. Si Gyoklan jawab sama si Aheng kasar. Aheng udah bilang sama Gyoklan, Lan, mana kopi?
Tuh, situ tuh. Bawanya gula. Lo belum lumpuh kan? Ambil dewe. Terus sekretaris di kantor. Halus. Mau kopi pak? Pahit manis? Manis. Sendok apa 2 sendok? 2. Sendok makan apa sendok teh? Halus. Apalagi sekarang zaman sosial media. Aduh. Facebook reunian di Indonesia. Hey, how are you? Yo. You look so great. Wow. Reunian. Ketemulah Bambang dengan Vivi. Hai Bambang. Hai Vivi. Temuan kan? Bambang tanya sama Vivi, apa kabar? Vivi tanya sama Bambang, anakmu berapa? 5. Bambang tanya sama Vivi, kamu punya anak berapa, Vi? Apa jawaban Vivi? Bang, sejak kamu dulu tinggalin aku mentah-mentah, tidak ada yang dapat menggantikan posisimu di hatiku. Sayang. Kamu ingat dulu kita makan es kelapa di Petojo, kelapa muda, sedot-sedot. Kamu ingat dulu kita makan rawon di Gubeng. Kamu ingat dulu waktu kita tatap-tatapan, begitu kuatnya sinar matamu menembus jantung hatiku. Jantung hatiku. Bu, Pak, kata-kata kita mesti penuh dengan firman. Ketika kata-kata kita penuh dengan firman, kau akan lihat segala yang dari kecil yang Bapak Ibu punya bisa menjadi besar. Oh iya, saya juga demikian. Saya sampai Juni ini sudah naik pesawat ke Murahan Tuhan 40 kali. Pusing saya naik pesawat. Pesawat lagi. Kemudian saudara, ada yang tanya, Pak Pendeta nggak takut? Ya takut sih, wedi juga sih. Itu numpak pesawat itu. Wedi sih ada. Pernah di Kalimantan tuh pesawat mau jatuh. Semua di dalam pesawat teriak, abahnya Umi, Babe, Robi. Si Robi dibawa-bawa. Mak, saya teriak, Yesus. Itu pesawat udah mau touchdown begini, dia naik. Yang jemput saya sampai bilang, wah, jatuh. Kan kita bisa gitu kan. Kalau ada mau jatuh kan, wah, jatuh kan. Saya sampai datangin, astaga, pendeta ganteng kamu, wah. Saya tuh wah. Kita kan gitu kan, jatuh. Lu enak aja main wah. Gua yang mau jatuh di dalam, iya kan? Kita kan begitu kan, wah, mati dah, mati. Kita nonton film kan gitu, udah di wah. Lihat tuh Tuhan kita dahsyat. Tunggu dulu, belum habis ceritanya. Pernah dalam penerbangan internasional, itu pesawat juga ngedrop juga. Amerika sebelah saya teriak, Jesus. Prancis sebelah saya teriak, Lord Jesus. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Pesawat stabil lagi. Saya bisa tahu mana Amerika, Prancis tanpa lihat muka. Dapat ilmu dari yang subur. Kan lagi heboh nih di Indonesia. Demikian lagi heboh kan di Indonesia. Dapat ilmu? Enggak. Saya bisa tahu dari makannya. Mana tuh Amerika, Prancis, dan Indonesia. Kalau habis makan sendok garpu silang, Amerika dia. Kalau habis makan sendok garpu lempeng, Prancis dia. Kalau habis makan sendok garpu hilang, Indonesia dia. Hidup Indonesia jaya. Penuh dengan damai. Ketangkep polisi damai. Hidup Indonesia jaya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, harta kita boleh habis, orang boleh tipu kita, tapi selama ada Roh Allah dalam hidupmu, ada kesempatan kau lihat mujizat Tuhan.
Mau apapun yang di tanganmu bisa menjadi besar? Yuk kita bangkit berdiri. Saya buat satu buku, saudara. Ini bukan tujuan komersil, tapi ini banyak menjadi berkat. Jemaat kami, Ibu Lydia Kandau, waduh ini betul-betul menjadi kekuatan bagi saya. Saya bawa nggak banyak dan saya jual nggak mahal. Saudara bisa baca, percayalah. Apapun yang kecil di tangan Bapak Ibu bisa menjadi besar. Boleh kepalkan lagi tangan ke atas. Apapun yang kecil di tangan saya. Modal saya kecil, rumah saya kecil, penghasilan saya kecil. Bisa Tuhan apa? Tumbuhkan. Maukah saudara ditumbuhkan menjadi besar? Amin. Bersamamu Bapa.